ASN 17+, bikin lo paham kehidupan ASN. Hai sobat sipil, teman sipil ya. Lupa. Hai teman sipil, ketemu lagi dengan kita. Enggak lupa kan boleh. Umur ya? Enggak. Attitude. Ketemu lagi nih, pasti di bulan Juli pada bahagia semua nih. Kelihatannya khusus ASN ya. Kenapa? Nah, ya nggak tahu. Dengar-dengar nih, kalau tiga gua baca di TL nih. TL apa? TL? Telat. Tahu lontong. Tanpa TL1, TL2. tanpa lemak. Maafkan ya teman sipil, bapak-bapak ini yang nggak pernah lihat medsos, yang aja nggak ngerti Tweetland. Gaul. Itu rame bro, bahwa di bulan Juli, tanggal 1, nah terimanya double. Apa itu? Apa yang lupa? Terima apa? Iya ya? misal tanggal 1 lo terima apa? Pura-pura nggak ngerti. Oh. Terima Enggak, telepon, enggak bisa. nerima, soalnya kan udah langsung potong bang. Ya itu kan lo. Kalau bisa jadi nggak terima karena langsung lewat. Gitu kan. Iya. Ya capek deh. Kembali lagi teman sipil, maafkan umum ini yang banyak utang, yang nggak ngerti medsos, banyak pikiran. Jadi gini, tanggal 1 itu dengar-dengarnya dari Tweetland tadi mau dibayarkan gaji ke-13. Gaji 13. Sorry. Ya. Kalau orang dengar 13 kan kesannya itu apa Angker. ya? Sial. Oke. Ini gaji 13 kok orang pada happy. Ya. Ya karena gaji, Pak. Oh, gaji. Ketika lain bilang pemotongan 13. Lah, itu pasti angker. Katakanlah ada apa ya? Enggak, lu yang nyebut ya. Merek buku waktu gua sekolah dulu. Buku tulis. Gua Iya, buku juga, tulis, inisial nama gua juga. Iya. Jadi Bobby bukannya? ketika ada lu kembali lagi. Itu apa? Gua juga nggak ngerti. Jadi teman-teman semoga ini benar dan happy ketika tanggal 1 Juli. Oke. Tanggal 1 Juli hari apa ya? Kesaktian. Hari gajian lah. Hari gajian. Enggak, maksudnya hari libur atau hari kerja atau enggak gitu. Hari Bayangkara, Pak. Perlu Ya. saya cek nih. Nah, nggak usah. Nggak usah. Nggak penting juga. Pokoknya tanggal 1 terima gitu lah. Nah, ini kalau gua pribadi sih happy. Ya. Nggak tahu kalau teman-teman sipil yang masih punya tanggungan gitu ya, Ya happy banget lah. punya anak gitu kan, mungkin yang masih sekolah masih ya itu lebih happy kali ya karena dibantu untuk memang filosofinya gitu ya katanya ya, gaji 13 itu dikeluarkan dan digunakan untuk membantu para ASN biaya pendidikan anak-anak. Nah kalau gua Dalam prakteknya. wah yang monggo saja. Iya. Kalau prakteknya sih kalau gua kan anak gua udah dewasa. Sudah tidak ada membutuhkan lagi biaya pendidikan kurang lebih seperti itu ya. Oh, sampai saat ini sudah cukup. Sudah selesai. Kalau kita kalau harusnya nggak usah berhak ya, nggak Kecuali dapat ya. kalau nambah. Loh, ya tapi kan itu kan Catat, ASN. Itu kan Iya, ASN. hati-hati nih. Itu kan Tolong ASN, nih, itu nggak hanya perlu- jangan ASN. dikasih lagi nih, udah nggak ada anak Kan untuk sekolah. biaya pendidikan, anak Iya. Paris nggak ada lagi Udah. yang Takutnya benar. disalahgunakan. Takutnya Iya. salah gunakan untuk yang tidak-tidak. Iya. Jangan sampai diberikan Oke. untuk pendidikan anak orang lain Ya, ya. gua harus lu konsisten lu pada ya kalau memang seperti itu. Konsisten ya. Konsisten apa? Gini, lu tunjangan istri atau suami berapa lu di gaji pokok? 10%. 10%. Nah. Ya. Coba lu kasih bini lu 10%. Lah kita kan sayang sama istri kita kasih Lu lebih. bukan masalah sayang atau enggak, Iya. tapi patronnya itu harus dipatuhi. Berarti dia nggak sayang sama istrinya Cuma ya, itu 10%. Ya, 10%. Lah, Ya. ketika gua lu Jangan-jangan bikin itu itu kan lu setengah kagak itu persen. gimana? Main nanya sendiri. Oke. Itu kalau Kita- berani. Ya udah. Saya rasa cukup pembicaraan mengenai istri. Kalau lu berani praktekin dong. Praktekin apa? Tadi. Bukan masalah berani nggak berani, Nah. karena kita sayang. Oh iya. Sayang. Berarti kita semua sayang kan? Nggak tahu kalau Paris kan cuma 10% kasihnya berapa. Ya gua Lebih. gua kasih semua. Oh berarti Oh, iya. takut. Takut sama istri kalau dikasih semua. Jadi gua harus gimana? Lo Gua masih tanya lo. Paris itu apa? Iya. Ya gua kan ada pemasukan lain. Ada pemasukan Luar lain. biasa. Hati-hati. Pemasukan 13. Ya. Hati-hati kalau bicara ada pemasukan lain. Udah kembali ke janji dia aja. Oh, jadi tadi itu ya, apa? Filosofinya awal yang Iya. saya tangkap tuh, kalau saya nggak salah ketika
pertama kali kita ada pembayaran gaji ke-13 memang itu ditujukan untuk ASN, biaya pendidikan anak-anaknya. membantu Membantu. semuanya. Ya mungkin ada yang bisa lebih, ada yang bisa. Kalau pas zaman saya dulu, ketika anak-anak masih SD kan, ya alhamdulillah ada Lebih lebihannya. gitu. Ya. Kalau sekarang? Kalau sekarang nombok, Oh gitu. karena udah pada kuliah. Oh, kira nambah. Terus anaknya nggak dikuliah itu? Tambah apa nih? Iya. Terus anaknya nggak berhenti sekolah, kuliah karena kurang. Karena biaya. ya, tolong dibantu ya. Ya, ada seperti itu ya. Nah, kemudian kan bagaimana kalau ASN yang belum punya anak atau seperti Om Aris tadi, ya sudah selesai anaknya sekolah gitu kan. Nah ini bagaimana sikap kita gitu? Loh kan Nggak karena usah orang sikapi, nggak usah disikapi. Sikap ya udah baiklah. Cuma sipir saya rasa cukup. kenapa kepo banget sih? Apa? Karena kepo. Oh, Kalau Gaji itu kan 13 itu haknya semua. haknya ASN. Satu. Yang kedua, memang filosofinya untuk bantu, ya kan? Bantu, ya. Nah, kalau gua kan kebetulan anak udah dewasa, udah selesai selesai lah. kuliah. Jadi mau Pak Aris tolak kembalikan ke negara gitu. Ya enggak. Ya, kita nggak menghargai negara dong. Terima kasih pemerintah sudah membantu kami, ya, gitu kan. Nah, mau gua kembalikan, kelihatannya kok kita nggak menghargai pemerintah yang sudah Jangan pakai sudah kita, payah. jangan. Nah, tetap gua pakai, tapi untuk menggerakkan sektor real yang lain. Oh, Nah, contohnya. misalnya. saya belanja lah. Kebutuhan nggak ada, duit Liburan, banyak kan. liburan. Iya, coba Beda gimana? sama kita ya. Iya. Banyak kebutuhan nggak ada uang. Nah, itu sama pusingnya dengan gua. gitu. Banyak duit, nggak punya kebutuhan, ya pusing juga. Gitu. Free berarti ya. Sudah nih ya, financial freedom. Ya. Oke. Jadi gua tetap terima, tetap gua gunakan untuk menggunakan sektor real. Itu kan filosofi Mulia, Pak. APBN. Ya, Bagus. Bagus. bagus ya. Terus Mulia. kalau lo berhenti sampai di situ aja. Ya. Nggak, kami sudah mau jebak Pak Aris aja. Kalau kita ya ditunggu-tunggu Pak. Itu 13 lah. itu kan Ya. buat tambahan napas Pak. Tuh kasihan banget Pak kamu. Ya nggak apa-apa, jujur aja Pak. Emang ditunggu ya? Ya ditunggu lah. Karena itu momen buat kita apa ya? Mungkin selama ini kan bulanannya nggak full Pak. Oh gitu. Karena ya. udah banyak potong Teteh, kewajiban. Untuk menyekolahkan SK. Untuk menyekolahkan SK. Bukan, safe deposit, bayar safe Oh, iya, deposit. iya, boleh. Ya, mindset dong. Ini saatnya kita bangga Sama. Sebagai Jadi Bangga yang saat 13 iya, dalam setahun sekali kita itu terima gaji full tanpa potongan tetek mengek. Nah, itulah sama satu lagi Pak. Apa itu? THR juga. sama. Cair gaji 14 kan ya enggak. kemarin kan kita udah bahas ya yang masalah. Tapi Tapi saya satu. udah lewat kan, Ya. kita bicarakan yang Ya Ya, mudah-mudahan udah, doa udah kita ada habis. gaji ke-15, 16, 17. Ya. Oh Sampai 21 lah. Sampai 21 ya. Kalau bisa 24. Terus luar biasa. Lo kenapa cuma sampai 21? Kan ada 12 bulan. Karena kami nggak serakah. Ya enggak serakah atau enggak kan urusan lo, bukan urusan gue. Ini kan harap. Nah, ini mau kemana sih bicara? Iya. Gini, kembali ke masalah tadi yang untuk pegawai yang belum punya anak ya. Kalau saya boleh sharing ya pengalaman saya, jadi kalau bisa uang ini tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak terlalu mendesak atau ini ya. Kalau saran saya sih kalau bisa ditabung nanti untuk ketika sudah punya anak itu karena biaya pendidikan ini Makin makin mahal. lama kan makin tinggi. Beli asuransi, misalnya asuransi pendidikan kali ya. Bisa. Iya kan? Bisa. asuransi Tapi kan belum pendidikan. ada anaknya. Ya makanya. Ternyata Emang udah bisa? setelah beli asuransi Ya kan pendidikan, untuk cair misalnya Salah satu, oke. 10 tahun lagi misalnya. Ya. asuransinya Mungkin bukan asuransi yang Boleh. baru ya. Atau mungkin diinvestasikan. Beli ini surat utang negara. Sukuk. Sukuk. ya. Ori, Ori up, Iya, baru keluar kan SBSN. SBM berapa itu? itu kan relatif lebih Aman. Meskipun returnnya juga tidak sebesar yang berisiko tinggi. Loh, itu itu udah jatuh ya itu ya. ini. Istilahnya kan high risk high return. Itu Gitu. low Low risk. Ini perhitungan banget sama negara. Sekalian bantu ini negara kan sesuai gitu ya. namanya Pak, high risk. High risk ya. Nah, sekalian bantu negara kan. High risk. Iya. Jadi Iya. jangan terlalu perhitungan lah Umaji. Ya, artinya Kalau gini. memang Umaji tidak menggunakan belikan surat utang negara
saudara suku. Iya. Ya, baik, Pak, baik. Ya. Jadi jangan. Masalahnya Wah, saya kayaknya akan kurang nih buat nombok buat uang semester karena sekarang anak udah 2 kuliah nih kan. Oke. Dan SPP ternyata saya agak telat juga berpikir. Saya pikir SPP itu nggak akan naik-naik. Nah. Jadi zaman kita dulu kan mungkin cuma beberapa juta. Sekarang kan udah hampir puluhan, belasan Iya, juta iya, gitu. iya. Ya. kalau Syukur. naik-naik itu bukan SPP, Pak. Naik-naik ke puncak gunung. Nah, itu ke gunung biasanya, Iya. bukan Di gunung naik-naik juga. SPP. Bayar SPP, Pak. Iya, bayarnya pas di puncaknya, jadi nggak naik-naik SPP-nya. Iya. Terus, Sekolah alam, Pak, sekolah alam. kalau kurang gimana? Ya kan kita ada penghasilan gaji. Yang lain kan kita sisihkan juga. Kita kan harus berhitung itu kan kebutuhan kita. Nggak masalah. Berarti aslinya nggak kurang, Pak. Artinya kalau cuma dari gaji ke-13 aja untuk bayar biaya kuliah itu kurang. masih gitu. kurang. Nah, bukan berarti saya mengeluh atau tidak bersyukur ya, artinya faktanya kan begitu. Mungkin teman-teman sipil yang lain juga Kan mengalami hal memang yang kebijakan sama. pemerintah itu bukan Hanya untuk bukan menanggung, membiayai, tapi iya. membantu Bantu. biaya pendidikan. Nah, Yang membantu betul. kan nggak Nah itu makanya kita 100%, sangat gitu. ya berterima kasih lah. Harus dan terima bersyukur. kasih lah. Iya. Tapi secara perhitungan ekonomi, Pak Irsan. Pak wes. Irsan kan ekonom nih. Konteks Ekonom receh. Ekonom Ah, receh, ekonom ekonom receh. receh. Oh Tonton, iya, tonton. kasih tahu. Tonton. Om Irsan ini juga Mumpung. punya YouTube channel YouTube. Ya. Ekonom receh namanya. Coba di search aja, jangan lupa Ya. like and comment, subscribe di ASN 17 Plus. Meskipun receh tapi Ah. daging lah. Daging lah. Gimana? Coba tadi? tonton. Ya, jadi gini. Coba nanti bisa diangkat di ekonom receh. Oke, siap. Konteks membantu itu ada range-nya sih, enggak sih Pak? Membantu itu 0 sampai berapa persen? Ada perhitungannya nggak seperti itu sih? Sehingga kok ditentukan gaji 13 saja gitu loh Pak. Oh enggak, gini kan, kalau biaya pendidikan masing-masing keluarga individu ASN itu kan beda-beda. Ya, Ya oke. kan nggak mungkin kita pakai range sekian persen dari biaya pendidikannya gitu. Nanti Oh. akan terjadi justru ini ketidakadilan Ya. antar ASN-nya kan menerima Karena jumlah yang berbeda kan. Biaya pendidikannya beda-beda. Nah, kan biaya pendidikan beda-beda. Di level yang sama saja bisa biaya pendidikannya berbeda kan. Contoh, Pak Aris anaknya SD, tapi di SD standar Ya, internasional nasional. yang terkenal. Ya kan? Anak saya di SD Negeri. negeri. Heeh. Nah, tentu kalau berdasarkan tadi Pak Aris bilang gitu, Konsep keadilan 3. Ya. ya kan? Iya. Pak Aris dapat lebih gede dong gaji 13 dibanding saya. Ya, Padahal nggak anaknya sama-sama SD. Iya, anak sedang menguntungkan. satu sisi dari situnya. Ya. Sisi kedua dari pelaksanaannya, mekanisme Perhitungan. pencairan perhitungannya kan Iya, perhitungannya ada akan 4 sangat jutaan tinggi, PNS ya. kan, itu ayat SN kan, itu nggak rumit, nggak Rumit. mungkin tanggal 1 Juli cairnya. Tuh, 1 Juli tapi tahunnya beda. Kan gitu loh. jadi untuk perhitungannya keadilan dan Iya. perhitungannya ya. Jadi ya, bisa ya. diterima secara sama dalam arti formulanya sama. Bahwa bisa saja kita menerima yang beda. Kenapa? Golongan kita berbeda, masa kerja Iya. kita berbeda, jabatan kita berbeda. Karena kan memperhitungkan tunkin ya Pak, kan ya. Otomatis kan penerimaannya berbeda. Bahkan gitu. di ketentuannya juga disebutkan misalnya gaji 13 karena posisinya nanti dibayar Juli Iya. berdasarkan perhitungan gaji yang dibayarkan di Juni. Iya, gitu. betul. Sama. Tapi kan perhitungan gaji kan tetap aja sama Pak. Artinya di bulan Juni, di bulan Januari sepanjang dia tidak naik pangkat atau Iya, kenaikan. bulan Juni Juli kan nggak ada naik pangkat. Naik pangkat Iya, kan April kan sama. sama kan, artinya sama kan. Cuman karena memperhitungkan tunkin tadi Pak. Oh iya. Iya tunkin. kan? Ada tunkinnya? Ini kan termasuk tunkin kan? Termasuk. Alhamdulillah. 50% ya? Ya 50% tunkin. Alhamdulillah. Nah, sementara Kalau mungkin yang itu kan 50% bisa. ini jangan diartikan sebagai bonus ya. Ya artinya ya itulah kebijakan Karena kan pemerintah yang saat kemarin ini itu gitu. ketika yang kemarin ramai juga di Di- tweet itu dianggapnya PNS enak nih dapat bonus gitu kan. Oh, Nah, Ya itu Bukan bonus itu perlu kita sampaikan juga. Ya mungkin ke yang terserah nggak sih ngerti. masing-masing sih. ya kalau anggapan apa terserah. Iya. Kalau kita kan bergeraknya dari regulasinya Ya. gitu loh, Om Aji kan. Yang artinya maksudnya gini, dulu sebelum pandemi kita mendapatkan tungkinnya itu kan dibayarkannya 100%. Belum. Belum. Enggak, nanti bias, Pak. Oh gitu, Nah, gimana? iya, Salahnya di ngomong- mana? ngomong- Tolong ngomong- dijelasin. Ya, jadi ya memang belum Belum pernah dibayar belum pernah kan? dibayar. Belum pernah dibayar. Belum pernah kan? dibayarkan. Di gaji 13 bukannya dapat tungkin dulu? Enggak. Belum ya? Enggak. Oke, saya salah ya. Mungkin di Tapi saya kagum nih ya, Pak, di pemahaman. kolam lain kali. Ya, ya. Lain. Mungkin di dunia yang lain ya. Enggak, di Enggak. kolam yang lain. Oh. Ya. Saya kagum sama Pak Om Kabul nih ya. Pemahaman dia tentang keuangan ini sangat Dia bagus ya. pakarnya. Cetek, Pak, cetek saya. Pakarnya. pakar Pemahaman. undang-undang keuangan negara. Kayaknya cocok ya.
Jadi Jadi LB. Saya kayak sama Pak Insan ya. Sama Pak Insan. Gua nggak ikut-ikut, takut keceplosan. Enggak, saya seperti Pak Insan, keuangan receh. luar biasa. Sip. Oke. Nah, dikaitkan dengan mau nggak mau ya, itu kan mesti ada hubungannya dengan APBN. Oh iyalah karena Pernah nggak sih ada perhitungan seberapa besar pengaruh gaji 13 ini terhadap pertumbuhan ekonomi real Indonesia? Terhadap teman-teman yang memang tidak digunakan untuk membayar sekolah tadi. Ada belakangnya. Luar biasa, Studi ya. MD ini sudah ada pegawai, bla bla bla. Nah, gimana Pak Ekonom? Kalau saya ngeliatnya sejauh yang sepengetahuan saya sih belum ada secara precise ya, karena kan kalau kita ngelihatnya itu kalau terhadap pertumbuhan itu kan konsumsi rumah tangga yang dilihat. Jadi tidak hanya PNS gitu. Jadi cuman bisa kita lihat misalnya gini. Trennya aja. Nah, gini misalnya kan misalnya nanti dibagi bulan Juli misalnya kan oke, bulan Juli. oke. Nah, itu bisa dilihat mungkin kenaikan konsumsi rumah tangga di Indonesia per Juni dengan per Juli atau per Agustus ya tadi. Nah, mungkin di situ kita bisa Ada lonjakan atau tidak? di situ? ada nggak peningkatannya? Gitu. Nah, gini Pak. Tahun-tahun sebelumnya itu untuk gaji 13 kan memang sudah pernah kan? Sudah dibayarkan kan? Memang dibayarkan. Nah, itu pernah nggak Pak Irsan menganalisis itu? Apakah memang nggak pernah saya. nggak pernah. Nggak pernah. Cuman kita bisa lihat kan biasanya gini. Karena itu dibagi juga di bulan-bulan Juli di mana masa libur anak sekolah ya kan? Kan mulai terlihat tuh lonjakan mobilitas. Sekarang itu ada tuh instrumen untuk melihat mobilitas individu masyarakat itu. Terjadi peningkatan mobilisasi masyarakat di masa-masa seperti itu. Nah, itu bisa kita ya kayak mengindikasikan lah gitu ya. Karena terus terang saya belum pernah meriset itu ya, tapi Besok di riset aja Pak. Ntar tolong dulu. hibahnya dong. Anda siapa? Gitu. Perlu dana Pak untuk riset. Tapi secara natural ya, kalau Perlu waktu. lah. secara natural dalam ekonomi ya, ketika income naik ya, itu hasrat Biasanya- berkonsumsinya juga pasti mengikuti. Tapi seberapa besarnya itu perlu penelitian lebih lanjut memang. Kita lihat datanya gitu loh. Jangan kayak sampai Gua salah lah. banyak uang nggak ada kebutuhan. Iya. Lah iya Karena nggak kadang-kadang belanja. pusingnya kayak gitu. Kalau menurut saya sih orang yang sudah tidak punya kebutuhan atau keinginan tuh harus hati-hati ya. Harus hati-hati aja kan, nggak ada salahnya kita berhati-hati. Hati nyebrang. Berarti mau nyebrang. Ya apapun yang kita lakukan ya harus berhati-hati. Kenapa pakai clue yang awal tadi? Loh iya dong. Semua orang harus hati-hati. Ya Titik iya. itu aja. Betul. Nah, tidak harus bayar sekolah atau enggak. Ya artinya kan kalau saya ngeliatnya kan gini nih. Kebijakan ini menurut saya semakin tepat saat ini ya kan, karena sekarang inflasi relatif tinggi, ya kan. Kebijakannya semakin tepat. Bagus Pinter- ganjilan. Pinter banget ya, oke. Sebelumnya Loh, udah tepat. dia memang makin tepat. pinter banget dia. Memang dokter, siapa yang mau bantah dokter bodoh? Nggak ada. Dokter itu pasti pinter. Ya kan, semakin itu kan inflasi mulai tinggi kan gitu ya, dan banyak dipahami juga kan katanya ASN itu punya tingkat penghasilan yang relatif masih perlu ditingkatkan kan gitu. Dengan inflasi tinggi meskipun tidak setinggi negara lain, tapi kan akan ada dampak pada daya beli PNS kan. Di sana juga, jangan lihat gua juga kadang-kadang. Kan tadi udah dijelasin Enggak, dia nggak maksudnya nggak ada ini biar kebutuhan. menggugah empati Pak Aris yang sudah Yang tidak punya Bukan. kebutuhan. financial freedom. Ya, kesan gua yang paling bodoh ini pinter banget. Padahal kan sama-sama receh. Beliau mah enggak. Ya itu, jadi kan kondisinya seperti itu. Kedua juga, ya sekarang kan harga-harga komoditas juga mulai naik kan. Nah, dengan adanya tambahan pendapatan ini, tentunya income para ASN kan meningkat. Meskipun ini tidak berlangsung sustain kan, karena dia hanya intervensi sekali gitu kan. Tapi tentu berdampak pada ini mendorong Pertumbuhan sektor real, inilah mendorong konsumsi. masyarakat. Kalau konsumsi naik itu kan multiplier effect-nya kan lebih Ya. ini. Yang diharapkan multiplier effect itu. Paham nggak? Multiplier Paham. level mudah nggak? Tolong Belajar lagi deh. Tolong pertentangan pribadi jangan dibawa di Ya ini memperanu saja, mengklarifikasi. Masalahnya tadi Pak
pas. Silakan kok bersamaan ini. Saya pengen baca ini. Iya, bisa bareng gitu. Tolak. Udah saling menunggu. Sebenarnya sih nggak paham kan. Ya mungkin kan kalau secara individual masing-masing ASN nerima itu kan ya mungkin kalau dihitung secara nasional kan nggak terlalu besar ya. Tapi kalau secara nasional agregat sekitar 5 juta jumlah ASN, berarti kan berapa alokasi di APBN itu kan puluhan triliun ya, puluhan T itu ketika diguyurkan pada waktu bersamaan itu tentu roda perekonomiannya gini. Tsunami lah ya. Ya tsunami sesaat ini lah. Ya mudah-mudahan dia membuat ada trigger lah gitu loh. Tapi jangan sampai juga untuk mendorong daya beli atau tingkat konsumsi terus malah nggak bayar sekolah kan banyak toh bro kejadian-kejadian ya kasus lah bahwa ini sebenarnya ada banyak sekali bantuan nih yang bantuan sosial kayak atau apa kayak malah dibelikan yang tidak Nah, artinya ASN sebagai tadi abdi negara dia harus jadi contoh. Betul. prime mover Dia harus punya list. Ya. Pertama ya sekolah dulu lah. Ya, sekolah dulu. Nanti mungkin yang lain bisa di list berikutnya. Gitu. oh ya udahlah artinya kan kalau kita harus patuh ya bro ya Harus. oh ya ASN itu harus patuh. padahal gua pengen ya nggak harus gitu loh Jawabnya hati-hati, takutnya jebakan. mau jebak gua udah lu tanya deh Patuh protokol. Ya artinya kan gini, ketika kita misalnya tidak ada lah gaji 13, kebijakan gaji 13, kan kita tetap harus membayar biaya pendidikan anak kita. ya Artinya kita bisa menggunakan gaji yang biasa kita terima, atau menggunakan tabungan yang kita punya, atau aset yang kita punya, atau utang, kan gitu ya, pinjaman baik di koperasi, pinjaman bank, atau pinjaman kepada sanak famili atau teman. Tapi dengan adanya ini kan nggak ada. iya Nah itu yang dibilang multiplier effect salah satunya. Opportunity loss yang seharusnya terjadi jadi nggak terjadi. Iya, saya setuju. Tapi ini ya. opportunity loss Tapi satu lagi yang mau saya yang perlu diwaspadai juga, Om Dokter. Tadi kan Om Dokter di awal sudah menyampaikan saat ini kan inflasi sudah tinggi. Iya. Apakah dengan adanya pencairan gaji ke-13 ini bisa mendorong inflasi yang lebih lagi tinggi? Gini, Karena gini kan kalau teori ekonomi dibilang inflasi yang ringan atau yang soft inflation itu justru mendorong pertumbuhan gitu. Ada yang keliru. salah ya? Salah. Gini, inflasi itu sebenarnya bisa kita bilang itu cost dari sebuah pertumbuhan. Oh iya. Tadi kayak kata Om Aris tadi, karena kita biasanya punya duit, akhirnya berkonsumsi. Konsumsi itu kan yang akan mendrive terjadinya inflasi. Yang penting inflasi itu bisa dikendalikan. Artinya gini, inflasi itu kan jangan sampai yang bahaya itu inflasi ketika dipicu oleh permintaan yang tinggi tapi tidak didukung oleh penawaran. Nah itu membuat nanti inflasi jadi yang tidak terkendali. Nah, inflasi terlalu tinggi gitu. Kalau dia diimbangi dengan penawaran, dia inflasinya terkendali, tetap tumbuh gitu loh. Jadi memang kalau dalam ilmu ekonomi itu inflasi dan pertumbuhan trade off. Dia trade off. memang sesuatu yang harus ya cost-nya. Contoh kayak Pak kita kayak gini ya. Sekarang misalnya gaji kita X rupiah. Nah, karena ada gaji 13 kan jadi double X. Oke. Nah, yang kita dengan X rupiah hanya belanja di Y, dengan tadi penghasilan kita jadi double X, kita jadi Y plus sekian. Teman sipil coba ini Luar biasa, sambil nonton ini bayangkan subuh X, subuh Y, pendapatan pengeluaran, supply demand susah bener nonton. Enggak, gua gantian. Dia mau nanya. Ya, ayo lo. Tadi katanya dengan adanya gaji 13 kan double X. Iya. Nah, beliau kan Kalau triple X dua-duanya ASN nih. Berarti 4X. Alhamdulillah. Kira-kira dengan 4X tersebut, Ya, Y-nya plus. Y-nya itu gimana? Ya, Y-nya pasti plus. ya. Plus. Karena kan saya akan meningkatkan konsumsi saya, pasangan saya juga akan meningkatkan konsumsinya kan pasti. Pasti. Cara psikologis gitu Secara ya. psikologis bahwa nanti konsumsi itu untuk kepentingan bersama itu sesuatu yang berbeda kan gitu. Artinya misalnya gini, ketika gaji saya X, pasangan saya X, ya kan? Kita tidak berkeinginan misalnya untuk membeli sesuatu, ya kan? Tapi ketika saya tadi dapat gaji 13 double X, simpelnya lah ya kan, misalnya
Aduh, beli rumah. nikmati lah. udah kalau beli rumah. Artinya gini. Artinya saya bilang, Rumah Barbie, rumah Barbie. Rumah burung. Rumah ya, Barbie. oh sofa ini ganti deh ininya, Iya. kulitnya atau apa karena udah mulai terpikir kan. Tapi waktu X aja saya udahlah gitu aja juga nggak apa-apa toh tamu jarang ada. Iya. Tapi karena ada tingkat privacy, so kita ganti sofa, oke. Sofanya kita ganti ininya. Tapi karena istri saya juga mendapatkan hal yang sama, istri saya bilang, kalau ganti gitu kan biayanya nggak jauh beda, mending ganti baru. Oke. Yang gitu-gitu tuh trigger terhadap konsumsi tadi. Nah, yang penting itu tuh inflasi tidak hanya didorong karena tingginya permintaan, tapi juga diikuti dengan penawaran sehingga dia nanti nggak terlalu jauh lah ya inflasinya ya. tidak tinggi, Ya. pertumbuhan tetap di atas inflasi gitu lah. Simpelnya saya mau bilang gini, mudah-mudahan seperti itu ya. untuk kita mendapatkan laba, kita kan perlu modal Iya. usaha. Iya. Ya, yang penting kan misalnya biaya operasionalnya tinggi pun nggak ada masalah kalau Selama untungnya juga untungnya lebih tinggi. tinggi. Ya, Gitu. oke. Simpelnya mau segitulah. Gitu. Tapi itu dipraktekkan Om Haji. Gimana? Pak? Dalam hal hati-hati. makan. gimana? Dia kalorinya berapa yang masuk, keluarnya berapa. Karena dia pengen tetap untung. Aha. Olahraga nih, kalori keluar 250. Masuknya 3.000. Lah kenapa berarti begitu? dong. Iya, Surplus, ya kan bagus. pengen surplus. Makanya Daripada defisit. ayo masih. Ini kalau sama anak Jasep kena body shaming. Iya. Saya baru mau ngomong gitu. Enggak. Kalau di Saya nggak budaya bilang. kita nggak boleh. Nggak boleh body Saya, shaming. gua nggak Boleh, bilang nggak Om Haji gendut. Saya laporkan ke ini loh. Nggak bilang gitu, cuman kalorinya berlebihan yang Halo. ditumpuk. Saya laporkan ke SJW loh. Ampun Om Haji. Terus gimana mau tanya tadi apa? Enggak nanya. Oh, langsung ngambek. Enggak jadi. Jadi udah bagus penjelasan Pak Dokter itu. Boleh dikatakan itu kesimpulan. Artinya gaji ke-13 ini tepat waktu ya, Bro ya? Sangat tepat menurut saya, sangat tepat. Saya sependapat. Tepat sekali. Lebih Momennya cepat, lebih baik barangkali juga. Iya. Karena gini, kebijakan pemerintah itu kan sebenarnya kan intervensi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Ya. Oke. Ya, ada beberapa hal yang harus diperhitungkan. Pertama, sasarannya harus tepat. Ya. Ya, bisa jaga bertriliun-triliun kita pemerintah keluarkan duit, tapi sasarannya nggak tepat, sasaran. dia nggak berimpact. Jadi contohnya Berarti Om ini Aris tepat sasarannya. Om- Sasaran udah tepat. khusus nih. Om Aris nggak tepat. Oh iya iya. Ya kan pasti ada ininya, Bro. Deviasi. Error lah, error. Enggak lah, tetap tepat lah. Kan Tepat. Haris bisa ini. Tetap Kan dia bisa bantu mungkin sekolah ponakannya. Iya. gitu ya. Kepenaannya. Tetangganya gitu. Dia kan. bilangnya Atap hancur, Bro. bilangnya itu. Dia bilangnya anak saya udah nggak sekolah tapi kapan cair? Yang paling sering nanya malah dia. Atap. Atap itu maksudnya ngedak. Dia mau bilang Reno, lagi Reno rumah. gitu. Udah, jangan dibahas Nah, aja. yang kedua yang paling penting itu momen. Nah, oke. Momen ya, ibarat kata gini, saat kita sekarang lapar, ya, dikasih Makan. nasi kucing saja itu lebih berdampak dibandingkan besok kita baru dikasih full Steak misal. steak gitu. Nah, jadi memang saat ini Karena besoknya udah mati. itu udah nggak tepat. Jadi Iya. memang menurut saya ini waktunya tepat, sasarannya Sasarannya juga tepat. tepat. Nah, mungkin pertanyaannya jumlahnya ya. Tapi kan itu subjektif ya. Subjektif. Jumlahnya udah Makanya, tepat belum gitu kan? Harus Gitu. disyukuri, Pak. Makanya jumlahnya itu kan sangat Ya, tergantung tadi pada kan ya, kemampuan keuangan negara kan gitu loh. Kalau teman-teman mau tinggi tunjangan gaji 13-nya, Ya. mau tinggi THR-nya, THR udah lewat. yang kan bisa Untuk tutup yang pajak. akan datang, yang Ya. akan datang. Harus mau juga bayar pajak. Oh Iya, gitu. itu buat Tapi sumber. kan untuk ASN apapun sudah kena pajak toh, Bro, udah melekat toh. Loh, Bro. tapi kan ketika kita berkonsumsi ya jangan menghindarin pajak. Nggak bisa kita menghindari pajak. Ada kalau kita Oh, belanja contohnya. PPN. Kita berkonsumsi misalnya mau beli barang atau bertransaksi Iya. kayak Pak Aris kan punya bisnis Kita mau jajan lain. nih, kita mau jajan nih. Otomatis di situ sudah tax. Iya, maksudnya 10%. misalnya Pak Aris kan punya bisnis Wah, atau misal. ya pasangannya punya bisnis Ah. ya kan. Nah, ketika bisnis itu ya Dari omsetnya omsetnya itu ada pajak. jujurlah mengakuin berapa dapatnya sehingga teksnya tepat. Oh, artinya itu harus. Atau kita punya keluarga, kolega, ingatkanlah untuk bayar pajak karena Supaya- jalan yang kita gunakan itu dari pajak. Supaya gaji ke-13 kita nambah. Ya, Misalnya sehingga Pak pelayanan Aris- kita kan mungkin naik gitu loh. Pak Aris rumah satunya disewain. Iya. Main Nah, pajak dilaporkan. Ke polisi. Jangan diem-diem. Jangan diam-diam Ke aja. polisi. Udah tutup tadi. Lu yang open.
Yang buka, Ya, belum silakan aja. tutup. Kayaknya sudah cukup jelas ya mengenai kebijakan ini 13 kalau itu. kalau kesimpulannya kan harus benar. Tidak Ya perlu udah ada nggak ada kesimpulan. kesimpulan. Kan udah tadi. Iya, kesimpulannya Pak Irsyad tadi kan begitu penjelasannya begitu well gitu loh. Kesimpulannya tonton ekonom receh, Receh. ya. Oke, sampai jumpa berikutnya. Ya, oke. Tapi masalah lagi. Lagi malah ngomong.